Horas. Kami pelajar katekisasi Sidi angkatan tahun 2023 dari HKBP Sola Gracia Cibitung akan menjelaskan tentang dasar kitab kelima dan keenam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fras Jonathan Kalvari Marbun. Nama saya Binsar John Tegultom. Nama saya Rahel Agustina Silalahi. Nama saya Bintang Siombing. Mengapa Allah menyuruh kita menghormati orang tua? Karena orang tua adalah surat Allah untuk merawat, memelihara, menasihati, dan membimbing kita ke arah yang benar, baik dan berguna dalam hidup. Terdapat di Imamat 19 ayat 32. Apakah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya? Merawat, membesarkan, memelihara, dan memberikan segala keperluan hidup mendidik, serta mengajarkan firman Allah bagi anak-anaknya. Dan jangan membangkitkan amarah di hati anak-anaknya, terdapat di Efesus 6 ayat 4. Bagaimanakah perilaku yang menghina orang tua? Ada melawan orang tua, mengucapkan kata-kata tidak senonoh kepada mereka, terdapat di Amsal 19 ayat 26. Yang kedua, merapasi dan mendukakan mereka, terdapat di Amsal 28 ayat 24. Yang ke-9, menghormati orang tua, kita juga harus menghormati pemerintah, yaitu dengan cara mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan. Terdapat di Roma 13 ayat 1 sampai 7 dan 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 15. Yang kedua, tapi kita harus ingat bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Terdapat di Kisah Para Rasul 5 ayat 19. Yang ketiga, mengadakan doa syafaat bagi pemerintah. Baca 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Bagaimanakah seharusnya para majikan memperlakukan karyawannya? Yang pertama, memperhatikan kebutuhan mereka dan tidak mengancam. Terdapat di Efesus 6 ayat 9. Yang kedua, tidak memeras, tetapi memberi mereka upah yang layak. Terdapat di Kolose 4 ayat 1. Yang ketiga, memperlakukan mereka sebagai saudara yang kekasih. Terdapat di Filemon 1 ayat 16. Seharusnya sikap karyawan terhadap majikannya patut dipercaya dan setia akan semua pekerjaan dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Mentaati majikan dengan setulus hati karena takut akan Allah, bukan berpura-pura. Ada di Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 7. Apakah tanggung jawab pemerintah terhadap warganya? A. Menciptakan keamanan, menjalankan hukum secara benar sehingga tercipta keadilan dan kebenaran bagi semua warga. B. Melakukan dan meningkatkan pembangunan yang menciptakan kesejahteraan seluruh warga seperti yang dilakukan Daud dan Salomo. Manakah yang disebut mencemarkan nama baik desa, daerah, atau gereja, merusak kesatuan dan persatuan, serta menghasut warga untuk mencegah belah kesatuan desa, daerah, atau gereja. 1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadi pembunuhan? Konflik sosio-emosional. Karena seseorang mereka kecewa, sakit hati, atau dendam kepada orang lain. B. Hal-hal mana lagi yang dapat disamakan dengan pembunuhan? 1. Merusak lingkungan. 2. Merusak mata pencarian. C. Bila kita memasak mata pencarian orang lain, apakah itu termasuk pembunuhan? Mengapa? Itu termasuk pembunuhan karena kita dengan sengaja atau tidak sengaja kita merusak mata pencarian mereka. Mereka tidak dapat makan atau memenuhi biaya melanjutkan kehidupan mereka. B. Bagaimana pendapatmu tentang polusi udara dan air akibat limbah pabrik serta industri? Adakah itu termasuk pembunuh? Limbah pabrik sangat mencemari lingkungan dan dampak dari zat kimia yang dimiliki oleh limbah dan membunuh ikan dan juga mencari air. E. Apakah juga dapat disebut pembunuh bila negara industri dengan pertanian tidak sepakat dalam hal produksi negara masing-masing? Bisa, dikarenakan jika harga yang ditawarkan terlalu mahal, maka orang-orang yang berkesusahan akan sulit untuk membeli dan bisa saja mati kelaparan. 2. Apakah suruhan dan larangan dalam kitab 6? A. Kita disuruh untuk bersahabat dan membantu kehidupan dengan cara mengasihi mereka dengan meningkatkan mata pencarian mereka. B. Memelihara dan melestarikan lingkungan hidup agar memberikan kenyamanan dan kedamaian bagi seluruh ciptaan. C. Kita dilarang membunuh atau menyakiti dan membahayakan hidup sesama ataupun merusak mata pencarian sesama. Apakah hanya mencabut nyawa manusia yang dimaksud dengan membunuh seperti yang dilarang dalam kitab 6 ini? Tidak, tetapi termaksud juga membenci, dendam, dan merencanakan pembunuhan bagi orang lain, menyiksa orang lain baik secara fisik maupun psikis, merusak mata pencarian orang lain,
dengan sengaja menteror orang lain dengan ancaman berupa kata-kata atau pembunuhan. Bunuh diri. Mengapa bunuh diri dikategorikan sebagai pembunuhan? Karena orang yang bunuh diri termaksud melawan kehendak Allah karena tidak lagi mempunyai keyakinan dan harapan akan kasih sayang Allah baginya. Bagaimana seharusnya tindakan kita terhadap mereka yang berniat membunuh kita? Segera laporkan kepada yang berwajib. Bila hal di atas tidak mungkin lagi dilakukan, kita berhak melindungi dan membela diri dan wajib memberi perlawanan dengan kekuatan kita. Apakah salah bila kita tidak menjaga kesehatan dan merawat tubuh kita? Ya, itu adalah kesalahan karena kesehatan adalah pemberian Allah. Dengan tidak menjaga kesehatan dan jatuh sakit, kita merusak pekerjaan dan mata pencarian kita sendiri serta menjadi beban bagi keluarga dan orang lain. Perbuatan manakah yang dapat dikategorikan sebagai menyakiti serta membahayakan hidup orang lain? A. Membunuh atau melukai. B. Merusak usaha dan mata pencarian orang lain. C. Membiarkan orang lain walaupun kita mengetahui bahwa dia berada dalam bahaya. D. Merusak lingkungan hidup karena ketamakan akan keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Horas, horas, horas.